Kalau orang Kristen Bapak Ibu ingin konsisten, ya kan? Dalam kitab suci mereka, Alkitab mereka, ya kan? Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29 jelas sekali. Ketika itu ada orang-orang Saduki bersoal jawab pada Yesus. Kata orang Saduki itu, hukum manakah yang paling terutama? Dia bertanya orang Saduki itu kepada Yesus, hukum manakah yang paling pertama? Apa? Jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita di sini kan jamak, yang bertanya maupun tanya sama-sama kita di situ. Enggak dibilang Tuhan kamu saya. Kamu yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya guys. Dan bagikan supaya channel ini semakin berkembang guys. Halo guys, kali ini saya ingin kembali lagi bahas tentang seorang mualaf yang sekarang ini menjadi seorang ustadz. Namanya Ustadz Khalifa Sinaga. Kali ini yang perlu saya tanggapi dari ceramah Ustadz yang wajahnya berseri-seri ini adalah tentang di mana Ustadz ini mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Pencipta. Mustahil dong Tuhan tercipta. Dan kedua, si Ustadz mengatakan bahwa ada surah Markus 29 ayat 28. Benarkah demikian? Mari kita bahas guys. Mungkin bagi kamu yang belum menonton part 1 dan part 2, silakan tonton dulu guys, supaya tidak ketinggalan. Mari kita lihat cuplikan videonya terlebih dahulu, di mana Ustadz ini sedang ceramah dengan luar biasanya. Semucaknya Bapak Ibu, saya mulai berpikir, ini juga menjadi wawasan kita, menjadi ilmu kita juga untuk berdakwah. Jadi kalau kita ingin berdakwah dengan orang Kristen itu, jangan menggunakan Al-Quran Pak. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Mainkan saja logika. Apa kriteria Tuhan? Bilang saja, apa kriteria Tuhan? Pertama, Tuhan itu pasti Maha Pencipta. Betul? Mustahil Tuhan tercipta. Nah, sedangkan Tuhan Yesus atau Nabi Isa, dia tercipta. Berarti dia bukan Tuhan. Di video ini, Ustadz Khalifa Sinaga mau berbagi ilmu untuk berdakwah kepada orang Kristen dengan bermain logika. Logikanya lumayan bagus, walaupun ini sebenarnya logika lama yang ia dengar, yaitu apa? Bahwa Tuhan itu Maha Pencipta. Mustahil dong Tuhan tercipta. Biasanya logika yang demikian sudah dianggap logika yang mematikan iman Kristen. Tapi bagi saya, tidaklah demikian kawan. Tanggapan saya terkait pernyataan ini sangat simpel. Intinya bahwa manusia menjadi Tuhan itu tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia ciptaannya mungkin saja. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Jangan Anda batasi Allah dengan logikamu yang terbatas. Itu intinya. Dalam bagian kedua ini, si Ustadz ini mengatakan bahwa surah Markus 29 ayat 28, masa sih ada surah Markus dalam Alkitab? Mari kita lihat dulu terlebih dahulu cuplikan videonya bersama-sama. Kalau orang Kristen Bapak Ibu ingin konsisten, ya kan? Dalam kitab suci mereka, Alkitab mereka, ya kan? Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29 jelas sekali. Ketika itu ada orang-orang Saduki bersoal jawab pada Yesus. Kata orang Saduki itu, hukum manakah yang paling terutama? Dia bertanya orang Saduki itu kepada Yesus, hukum manakah yang paling pertama? Apa? Jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita di sini kan jamak, yang bertanya maupun tanya sama-sama kita di situ. Enggak dibilang Tuhan kamu saya. Sekali lagi kita putarkan videonya, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Kalau orang Kristen Bapak Ibu ingin konsisten, ya kan? Dalam kitab suci mereka, Alkitab mereka, ya kan? Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29 jelas sekali. Ketika itu ada orang-orang Saduki bersoal jawab pada Yesus. Kata orang Saduki itu, hukum manakah yang paling terutama? Dia bertanya orang Saduki itu kepada Yesus, hukum manakah yang paling pertama? Apa? Jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita di sini kan jamak, yang bertanya maupun tanya sama-sama kita di situ. Enggak dibilang Tuhan kamu saya.
encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. Sudah dengarkan dan lihat, masa sih ada surah Markus dalam Alkitab? Jelas dalam Alkitab tidak ada surah Markus. Yang ada Injil Markus. Dan tidak ada juga surah Markus 29 ayat 28. Sebab kalau diperhatikan di dalam Alkitab, Injil Markus hanya sampai 16 pasal saja. Lagi-lagi, si mualaf ini mengumbar kebodohannya serta menipu begitu banyak jemaah dengan kedangkalan pengetahuannya tentang iman kekristenan. Yang mungkin dimaksudkan si mualaf ini adalah Markus 12 ayat 29. Hanya tetap surah Markus tidak ada di dalam Alkitab manapun. Coba cek deh. Perlu kita sadari bahwa iman kekristenan yang kita yakini saat ini dan kita imani sangat menarik perhatian banyak orang di dunia ini. Bahkan dengan sengaja mencari-cari kesalahannya. Jadi, tetaplah setia dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan seluruh keluargamu. Shalom.